Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah raya pada sore hari ini, saya mengucapkan selamat sore, Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan sekarang mari kita akan tundukkan kepala, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa beribadah raya pada hari ini. Ya Tuhan, sebelum kami menunaikan ibadah kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu, biarlah kekuatan surgawi, kemampuan yang dari Tuhan Engkau nyatakan kepada kami. Dan sungguh Tuhan, kami sangat bersyukur pula karena Engkau begitu baik dan kasih-Mu tiada pernah berubah. Ampunkan segala kekurangan dan kelemahan kami Tuhan, sucikan hati kami untuk supaya kami boleh layak memberikan hidup ini untuk beribadah kepadamu. Dan sekarang Tuhan, kami serahkan acara ibadah ini ke tangan Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, menolong ibadah kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya Tuhan. Memakai para pelayan-pelayan semua, mulai hamba yang memainkan musik, yang mengatur segala perlengkapan ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Namun demikian di saat kami beribadah kepadamu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah masing-masing juga Engkau memberikan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut ibadah ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan melakukan pujian dari buku NR 107, bukan karena kebaikanmu. NR 107, bukan karena kebaikanmu. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya.
padanya. Semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, jika engkau dipakainya. Bukan karena, haleluya, kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya. Bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Engkau dapat itu karenanya, bila engkau punya semua daripadanya. Semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, jika engkau dipakainya. Bila engkau dapat itu karenanya, bila engkau punya semua daripadanya. Semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, jika engkau dipakainya. Engkau dipakainya. Haleluya, puji Tuhan. Semua oleh karena anugerahnya, bukan karena kuat dan gagah kita, saudara sekalian. Biar pujian ini sungguh-sungguh membawa kehidupan kita menjadi kehidupan yang sadar diri bahwa semua ini yang kita rasakan, kita peroleh dan kita alami ini hanya oleh karena anugerahnya atau kemurahannya. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam firman Tuhan, dan kita akan melakukan pujian ya dalam buku NR 104, saudaraku. NR 104, ketika aku berbeban berat. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus.
kepada Yesus. Ya bebaskanku dan lepaskanku, ini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Namamu selama-lamanya. Namamu selama-lamanya. Puji Tuhan, kita akan bersama tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh luar biasa Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu dengan segala masalah dan beban, bahkan beban berat yang kami bawa. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau lewat firman-Mu sanggup untuk menolong kami. Dan itu sebabnya Tuhan, sekali lagi Tuhan sucikan hati kami, pikiran, pandangan, dan angan-angan kami, supaya firman-Mu sungguh boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami. Dan kami yakin dan percaya, dan firman itu boleh kami imani, boleh kami praktekkan, maka sungguh pertolongan-Mu pasti nyata dalam kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seperti Engkau memberkati kami di sini dan memakai para hamba-hamba-Mu dalam tugas pelayanan penggembalaan yang Tuhan tempatkan dan dimanapun hamba-hamba-Mu berada. Urapan yang sama kuat juga Engkau nyatakan kepada setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Demikian pula hamba tetap berserah diri kepadamu. Biarlah kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba-hamba, menyadari keterbatasan, ketidakmampuan hamba. Tapi hamba percaya dan yakin Tuhan, biarlah kasih kemurahan-Mu, sehingga Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan untuk kami mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu itu memberkati, mengerjakan hati kami. Lebih dari semua menyucikan hati kami Tuhan, untuk supaya kami senantiasa bisa memandang pribadi-Mu di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah masing-masing Tuhan. Engkau juga menolong, memberikan kekuatan, kemampuan, terutama hati yang selalu merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah seru doa dan ucapan syukur kami, dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah kembali, saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua.
Kita bersyukur, kita berterima kasih ya di dalam ibadah raya ini Tuhan sudah menghimpunkan kita, menghimpunkan kami semua untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan. Sungguh ini bukan kuat dan gagah kita, tapi ini merupakan kasih karunia anugerah Allah untuk kami dididik, diajar untuk kita berusaha, mengusahakan yang mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka di situ sekaliannya akan ditambahkan. Jadi kalau saya bisa mengingat melihat ayat itu, kunci dari semua yang kita hadapi adalah baik kegagalan ataupun juga keberhasilan, berkat-berkat yang kita terima atau kita belum menerima berkat itu, tergantung bagaimana sikap kita ya ketika kita diberikan kesempatan untuk beribadah, dan sikap kita mendengarkan firman Allah itu juga sangat menentukan kita. Itu sebabnya biarlah ayat firman Allah ini yang dikatakan carilah kerajaan Allah serta kebenarannya. Jadi betul-betul dari pihak kita ini ada satu usaha, upaya, tidak terpaksa, tidak dipaksa, tapi sungguh-sungguh ada satu kerinduan untuk kita mencari Tuhan. Sampai kita bisa menemukan Tuhan dalam ibadah ini. Artinya bertemu Tuhan itu artinya ketika kita beribadah, kita merasakan hadirat Tuhan. Ketika kita bisa mendengarkan firman Allah, maka kita bisa mengerti, bisa mengerti sampai kita bisa mempraktekkan firman Allah. Itu sebabnya sikap cara kita mendengar itu, itu sangat menentukan kita diberkati atau kita tidak diberkati. Kalau sikap kita benar ketika kita mendengarkan firman Allah, saya yakin dan percaya maka Tuhan akan tambahkan. Dan semakin kita bisa mendengarkan firman Allah dan kita bisa mempraktekkan firman Allah, maka Tuhan semakin memberikan, semakin memberkati sampai kita berkelimpahan. Tetapi sebaliknya kalau sikap kita tidak benar dalam mendengarkan firman Allah, maka jelas ayat firman Allah dalam Injil Lukas pasal yang ke-8, saya teringat itu ya, Injil Lukas pasal yang ke-8 ya, kalau tidak salah ayat yang ke-18 ya. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Karena itu ya, Lukas pasal 8 ayat 18, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Jadi ini kita nggak usah mengkoreksi orang lain, nggak usah mengkoreksi ya siapa saja, tidak usah. Biar masing-masing kita ya sikap kita terhadap firman Allah ketika pemberitaan firman Allah disampaikan, ya perhatikanlah cara kamu mendengar. Jadi cara kita mendengar itu ini sangat menentukan kita, sikap kita, penghormatan kita terhadap firman Allah itu sangat menentukan kita. Itu sebabnya Injil Lukas ini mencatat atau menulis ya, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Kalau sikap kita benar di saat kita mendengarkan firman Allah, dan Alkitab mengatakan karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Dia sudah mempunyai, tapi justru dia akan diberi, ditambahkan. Sudah punya, ditambahkan. Nah, kalau ini terus menerus semacam itu, maka tidak heran ya, maka Tuhan memberikan kelimpahan kepada kita. Kelimpahan ya firman Allah yang ada pada kita, dampaknya juga kelimpahan juga apa yang sedang kita butuhkan. Kelimpahan yang rohani itu akan berdampak kepada
juga yang jasmani. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, karena sikap kita yang tidak benar, lalu kita tidak pernah mendapatkan sesuatu, dan kita tidak punya sesuatu, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Ini kan bertolak belakang. Yang mempunyai ditambah, tetapi yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Sudah tidak punya, diambil pula juga apa yang ia anggap ada padanya. Artinya apa? Betul-betul dia kosong, tidak mempunyai sesuatu. Nah, kalau demikian saudara sekalian, maka betul-betul kehidupan yang semacam itu akan mudah dan gampang untuk dipengaruhi oleh setan, oleh dunia dengan segala keinginannya, sehingga kehidupan itu pada akhirnya menjadi kehidupan yang bisa jadi meninggalkan imannya, meninggalkan firman. Oh, dia tidak ada sesuatu, bahkan yang ada pada diambil sesuatu, bahkan yang dianggap ada itu juga ya anggap ada diambil. Jadi betul-betul kita kosong, sehingga ada perumpamaan mengatakan akan mudah setan itu masuk dalam rumah kehidupan yang kosong itu, sehingga sungguh-sungguh kehidupan itu ya akan semakin baik, semakin tidak baik, ya semakin tidak baik selaku, semakin jahat selaku. Ya itu tidak heran. Itu sebabnya lewat ibadah sore malam hari ini, biarlah masing-masing kita, sekalipun kita secara fisik belum bisa tatap muka suatu di hari-hari ini, ya kita dengan apa yang ada ini, justru kita berada di rumah ini juga menentukan sikap kita. Ya, sikap kita beribadah itu bagaimana. Jadi rumah ini, apa kita anggap ini bukan sesuatu, atau ini merupakan suatu kita di rumah tapi kita sedang menghadapkan diri kepada Tuhan, maka sikap kita ini tetap hormat kepada Tuhan atau bagaimana? Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Itu sebabnya kita mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita akan lanjut dalam pemeriksaan kita dalam ibadah-ibadah, baik dalam ibadah raya yang lalu, PA maupun doa penyembahan kemarin. Kita terakhir sedang membahas tentang ya dua hal yang diterima saat Musa dan bangsa Israel sampai di Gunung Sinai. Setelah dalam perjalanan keluar dari Mesir, saudara sekalian, menghadapi banyak hal dan Tuhan sudah menolong, dan sekarang sudah sampai di Gunung Sinai. Dengan pimpinan tongkat yang diangkat itu, saudaraku, ya, dipimpin oleh tongkat itu, maka Tuhan memimpin bangsa Israel sampai di Gunung Sinai. Waktu Israel tiba di Gunung Sinai, kemarin saya sudah menyebutkan, Israel menerima dari Tuhan dua hal melalui Musa. Menerima dua hal yang diterima oleh Musa untuk nanti disampaikan, ditunjukkan kepada bangsa Israel, yaitu yang pertama ada dua loh batu. Ini sedikit saya akan menambahkan. Yang kedua adalah tabernakel atau perintah untuk membuat tabernakel. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya Allah itu berdiam. Kemarin sedikit saya sudah banyak menjelaskan kesimpulan dari dua yang sudah diterima Musa ini. Inti daripada dua loh batu itu berbicara tentang kasih. Jadi isi dari dua loh batu itu ya ada 10 perintah, 10 hukum. Itu intinya adalah kasih. Kasih, saudara sekalian. Kemudian nanti dalam dua loh batu itu
dipisah atau di ya dari dua bagian, saudaraku. Ya, kasih ini akan dibagi dua bagian, yaitu kasih kepada Allah, itu hukum pertama sampai yang keempat, itu membangun hubungan kita dengan Allah, saudara sekalian. Dan loh batu yang kedua, itulah hukum yang kelima sampai pada yang ke-10, 6 hukum ya, dan dua loh batu itu satu. Yang kedua itu satu, itu membangun hubungan kita dengan sesama kita. Ya, membangun hubungan kita dengan sesama kita. Dan dua hukum ini, saudaraku, ya ini dalam kita melakukan hukum itu, perintah itu, ya sama ketika kita diajarkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan akal budi kita, ya. Maka Tuhan juga menunjukkan ketika kita melakukan hukum yang kedua, saudara sekalian, dalam Alkitab jelas disebutkan di sana, ketika kita melaksanakan hukum yang kedua, atau saya baca Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Langsung aja jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jadi ini jelas Tuhan menunjukkan kepada kita betapa hukum atau dua loh batu ini mempunyai isi yang demikian. Jadi ini satu bicara tentang kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Sentral atau fokus inti dari kasih ini, saudaraku, ya, dua loh batu ini, kemarin saya juga menyebutkan, merupakan satu dasar dari pengajaran yang kita anut selama ini, saudaraku. Ya, jadi kasih inilah yang menjadi sentral atau fokus inti dari pengajaran Tabernakel yang kita yakini, yang sudah memberkati dan menjadi berkat ini. Jadi sesungguhnya kalau kita bicara tentang pengajaran kabar mempelai, maka isinya pasti kasih. Itu sebabnya kalau kita mengatakan ada pengajaran mempelai, lalu kita tidak mencerminkan pengajaran itu, atau kita tidak bisa mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sesama, saudaraku, maka jelas ini menyimpang dari dasar yang sesungguhnya yang kita hari-hari ini kita tekuni dan kita terus belajar, saudaraku. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, saudaraku, ya, pengajaran tabernakel, yaitu tabernakel yang diterima oleh Musa. Musa mendapatkan perintah, hendaklah, haruslah, ya, untuk membuatkan rumah Allah, bait Allah, supaya aku berdiam. Ya, apa inti daripada pengajaran tabernakel ini, saudara, atau tabernakel ini, saudara? Jadi sentral atau fokus dari pengajaran tabernakel ini adalah berbicara tentang kehendak Allah. Berbicara tentang kehendak Allah. Kalau kita bisa melihat, ya, dalam kitab Keluaran, mulai dari perintah untuk membangun atau membangun tabernakel ini, saudara, semua dikatakan haruslah. Ini dalam ejaan yang baru, saudara, tapi ejaan lama. Kata haruslah itu hendaklah, dan hendaklah. Ya. Contohnya, salah satu contoh yang nyata, saudara, ya, dalam Keluaran pasal 25 ayat 8, dan mereka harus membuat, atau dalam ejaan lama, hendaklah. Waktu pembuatan tabur perjanjian ayat 10, haruslah atau hendaklah mereka membuat tabur perjanjian. Ya, ketika perintah membuat meja roti sajen,
haruslah engkau membuat meja roti dari kayu penaka, dan seterusnya. Itu sebabnya, tadi saya mengatakan, tabernakel intinya adalah kehendak Allah. Sentral atau fokus inti dari pengajaran tabernakel adalah tentang kehendak Allah. Ya, kenapa demikian, saudaraku? Sebab di dalam kasih itu dua loh batu, kita mengerti tentang kehendak Allah. Sebaiknya di dalam kehendak Allah itulah tabernakel, saudaraku, kita boleh mengerti akan kasih Allah. Ya, keduanya ini, saudaraku, tidak bisa dipisahkan. Ini merupakan satu kesatuan. Tidak boleh dipisahkan, bahkan tidak bisa dipisahkan, sebab ini merupakan satu kesatuan. Tabernakel tanpa roh, dua loh batu, maka tabernakel itu kosong. Sedangkan dua loh batu tidak boleh berada atau di luar tabernakel. Itu sebabnya kita bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan sudah memberikan ini kepada kita sejak zamannya Pendeta Opa Van Hessel. Tuhan percayakan untuk mengajarkan ini sampai hari ini, ya, untuk kita tetap menekuni dua pengajaran ini yang membawa kepada kita, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, gereja Tuhan, untuk menjadi sempurna. Sampai menjadi sempurna, bahkan sampai kita, ya, bisa bersama Tuhan. Bisa bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Kembali kepada dua loh batu ini, saudara. Kalau di zaman dulu, saudara, di zaman dulu memang loh batu itu bentuknya batu, saudara. Batu yang berinisiatif adalah Tuhan. Musanya diperintahkan, yang memberikan dua loh batu, bahkan yang menulis itu sendiri Tuhan sendiri, saudara. Saat itu dalam kitab Keluaran disebutkan pasal yang ke-24 ayat 12, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Dua loh batu. Tuhan yang memberi, Dia juga yang menuliskan. Untuk apa, saudaraku? Untuk apa? Ya, untuk diajarkan. Dia katakan, ya, maka aku akan memberikan kepada loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada bangsa Israel. Nanti dalam cerita Raja, saudaraku, loh batu yang pertama ini, ya, dilemparkan, dipecahkan, saudaraku. Selanjutnya nanti pada saatnya, tapi di saat itu juga Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk dua loh batu yang kedua ini. Musa diperintahkan untuk memahat batu, dua loh batu yang sama seperti yang pertama tadi, tetapi Tuhanlah yang menulisi, ya, menukikkan tangannya untuk menulis hukum-hukum Allah itu. Nah, sekarang yang saya ingin tunjukkan kepada kita, saudara sekalian, kenapa ini penting buat kita. Kalau dulu tadi saya mengatakan itu ditulis dalam loh batu. Loh batu. Yang ditulisi dengan tangan Allah sendiri, tangan Allah yang menuliskan untuk supaya ini diajarkan kepada bangsa Israel. Prakteknya untuk kita sekarang, saudaraku, loh batu itu menunjuk loh hati kita. Ini loh batu, wujudnya batu itu, saudaraku, untuk sekarang sesungguhnya adalah loh hati kita. Hati kita ini yang Tuhan ingin tulisi, ya, dengan perkataan-perkataan firman Allah atau hukum-hukumnya Allah. Saudara sekalian, Tuhan katakan
untuk diajarkan kepada mereka hukum dan perintah ini. Jadi ini dua loh batu yang berisi 10 perintah Allah ini, saudaraku. Ini diajarkan kepada kita, ya. Kalau dulu kepada bangsa Israel, tapi sekarang untuk kita baca, ya. Kita mendengar ketika kita ke gereja, ketika ada yang berkhotbah, kita bisa membaca sendiri, tapi kita juga bisa mendengar. Untuk apa, saudaraku? Hukum itu diberikan kepada kita, firman Allah itu diberikan kepada kita. Peraturan-peraturan itu disebutkan hukum dan peraturan. Kita kan nggak suka, saudaraku, kalau kok aturan-aturan terus begini begitu dan semua. Yang seringkali kita tanpa kita menyadari kita sudah protes dan banyak protes terhadap Tuhan. Dan kita yakin, saudaraku, bahwa Tuhan itu tidak pernah memaksakan kita, ya, tidak pernah Dia itu ingin yang menyusahkan kita dengan peraturan-peraturan itu. Kita yakin itu. Tapi sesungguhnya jika Tuhan itu memberikan suatu hukum dan peraturan kepada kita, memberikan firman Allah sekarang ini seperti, ya, sebab isi dari dua loh batu itu firman Allah, apalagi isinya ada kasih, tentang kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Ini kan sesungguhnya, tadi saya mengatakan Tuhan itu tidak ingin menyusahkan kita. Tidak, sama sekali. Kita aja yang mau menyusahkan diri karena itu. Tapi maksudnya Tuhan itu, Tuhan memberikan hukum itu, memberikan firman Allah itu untuk sekarang, untuk kita, saudaraku. Sesungguhnya untuk supaya hidup kita itu berbahagia. Atau lebih baik kita baca, saudaraku. Ya, kita baca bahwa bukan loh-loh batu yang Tuhan inginkan, tetapi justru sebaliknya. Tuhan ingin menukikkan, ya, menuliskan, ya, dalam loh-loh daging itulah hati manusia. 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga, saudaraku, ya. 2 Korintus pasal yang ketiga. Ya, 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai yang ke-6. Ya, tadi saya mengatakan bahwa kalau Tuhan itu memberikan hukum, memberikan suatu perintah kepada kita, sesungguhnya bukan bermaksud untuk menyusai kita, ya, bukan untuk merepotkan kita, tidak. Dia tuh ingin dengan hukum, ya, dan peraturan itu akan membuat justru kita ini, ya, untuk supaya kita berbahagia. Coba kita baca lebih dulu. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga mulai. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, ya, loh-loh batu yang diberikan kepada Musa untuk diajarkan ke bangsa Israel, ya, bukan loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum-hukum yang tertulis, tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh yang menghidupkan. Ini yang Tuhan taruh dalam kita. Ya, kalau dulu Tuhan tulis di, ya, dalam loh-loh batu, sekarang Dia menulis dalam daging kita, dalam hati kita. Untuk supaya apa? Untuk supaya sungguh-sungguh pada akhirnya ketika, ya, Tuhan menaruh hukum-hukum ini,
dan peraturan ini dan kita mau melakukan, saudara sekalian, maka itu akan membuat kehidupan kita itu menjadi bahagia, membuat hati kita berbahagia. Dan kitab Ulangan, ya, kita mengulangi suatu ketika ya Musa ini memperdengarkan pasal yang kelima, Ulangan pasal yang kelima, ayat yang pertama, Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah, hei orang Israel, ketetapan dan peraturan yang ada pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Dan seterusnya. Nanti supaya bisa membaca seluruhnya itu. Tuhan ingin lewat Musa menyampaikan kepada bangsa Israel itu, ketika hukum-hukum itu ya diperdengarkan suatu, disampaikan suatu, ya dikhotbahkan untuk kita kembali mempelajari. Bukan hanya kita mempelajari, tapi juga untuk melakukan dengan setia. Jadi dua loh batu itu bukan hanya dipajang, bukan hanya digantung, tapi di samping kita mempelajari hukum-hukum Allah ini, membaca hukum-hukum Allah itu, mendalami hukum-hukum Allah itu, tapi juga harus melakukan dengan setia. Tujuannya adalah untuk supaya kita berbahagia. Ya, untuk supaya kita berbahagia. Nabi Yeremia dia juga menuliskan dalam Yeremia pasal yang ke-31, Yeremia pasal yang ke-31, Yeremia pasal yang ke-31, kita akan membaca, saudara sekalian. Yeremia pasal 31 ayat yang ke-31 mulai. Yeremia pasal 31 ayat yang ke-31 mulai. Kita akan membaca. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Nah, saat itu telah diingkari itu. Ya, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi kalau kita simpulkan, tujuan Tuhan itu memberikan firman Allah kepada kita, memberikan hukum dan peraturannya kepada kita itu adalah untuk supaya kita berbahagia. Dan itu sebabnya Musa mengatakan, ya untuk mempelajari, aku memperdengarkan perkataan ini, untuk dipelajari dan untuk dilakukan dengan setia, supaya berbahagia. Dan Tuhan dalam Yeremia ini, aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Ini luar biasa. Tadi saya mengatakan kalau kita simpulkan bahwa kalau kita bisa menuruti hukum-hukum Allah, menuruti firman Allah, saudaraku, ini betul-betul akan membuat kita bahagia. Tuhan tidak bermaksud untuk menyusahkan kita. Tidak bermaksud untuk menyusahkan kita. Sebaliknya untuk membuat kita berbahagia. Ini tentang hukum Allah. Coba prakteknya sekarang. Prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Tuhan juga mengajarkan tentang bagaimana
ya kita khususnya orang Kristen, anak-anak Tuhan, untuk juga taat kepada pemerintah dengan segala aturan-aturan yang Tuhan sudah percayakan kepada pemerintah untuk memberikan suatu aturan. Tujuannya apa? Saya juga yakin bahwa pemerintah memberikan satu aturan-aturan main itu juga bukan untuk menyusahkan kita. Cuma orang-orang yang nggak mau tertib aja yang selalu melanggar perintah. Ya seperti sekarang ini dengan dalam masa pandemi ini, sahabat, pemerintah jelas-jelas ya untuk supaya kita dalam kegiatan kita tetap menggunakan prokes, protokol kesehatan. Ya, coba apakah kita sudah laksanakan itu? Pemerintah memberikan aturan dalam lalu lintas, dan di jalan ada aturan. Di jalan itu ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu hijau. Bagaimana sikap kita terhadap itu? Atau dengan aturan-aturan yang lain? Ada aturan yang harus membayar pajak. Tuhan Yesus sendiri katakan, apa yang kaisar punya, berikan kepada kaisar. Apa yang Tuhan punya, berikan kepada Tuhan. Ini suatu aturan. Sekali lagi bukan untuk menyusahkan kita, tapi kita diajar dalam hal ini untuk supaya ayat mengatakan mempelajari dan kita melakukan dengan setia. Tujuannya sekali lagi untuk supaya kita berbahagia. Tetapi seringkali kita justru melanggar peraturan itu. Seperti Israel, semakin ada aturan semakin dilanggar. Semakin ada aturan semakin kita sengaja untuk melanggar suatu. Padahal sesungguhnya kalau yang nampak saja kita tidak bisa taat, bagaimana dengan yang tidak nampak? Saudara sekalian, yang nampak saja kita tidak taat, bagaimana dengan yang tidak nampak? Itu sebabnya dalam suratan Roma, Paulus juga mengajarkan tentang ini. Ya, tentang hukum dan peraturan ini, saudara. Untuk supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang sebagai gereja Tuhan, kita ini memiliki kehidupan yang patut, yang taat, yang patuh kepada Tuhan. Sekalipun itu wujudnya kita harus patuh dan menurut dengan peraturan pemerintah ini. Sebab ayat mengatakan kalau kita tidak patuh kepada aturan pemerintah, saudaraku, sama halnya kita juga tidak patuh. Itu sebabnya dalam Injil Matius tadi mengatakan untuk melakukan hukum ini, saudaraku, jelas Tuhan mengajarkan kepada kita untuk supaya kita juga sama ketika kasih kita kepada Tuhan itu dengan segenap hati, jiwa, dan semua sama nilainya ketika kita harus mengasihi sesama kita. Sama halnya kalau kita mengasihi atau kita taat kepada peraturan pemerintah, itu nilainya sama dengan kita taat dengan peraturan Allah atau firman Allah. Dalam Roma pasal yang ke-13, 13 ayat yang pertama, ini pentingnya hukum dan peraturan, pentingnya loh hukum itu, pentingnya firman Allah ini. Ini implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat pasal 13 dari suratan Roma ayat yang pertama. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, ini dari ayat 1 ini, bagaimana sikap kita terhadap pemerintah? Terhadap pemerintah kita yang sah ini. Pemerintah yang sah, adanya seorang presiden, wakil presiden, dan semuanya itu
sudah dipilih melalui pemilu yang sah. Ada orang lain mengatakan suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Melalui pemilu itu sah. Bagaimana sekarang sikap kita terhadap pemerintah yang sah ini? Sebab dikatakan, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Artinya apa? Kalau kita bisa melihat sekarang ini, nomor satu, bagaimana sikap kita? Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Dan kita harus yakin bahwa pemerintah yang ada sekarang ini adalah pemerintah yang ditetapkan oleh Allah. Lewat suara rakyat, suara Allah, suara Tuhan. Prosesnya pemilu di negara kita. Nah, maka pemerintah yang sah ini punya hak, pemerintah yang ditetapkan Allah punya hak untuk juga membuat suatu peraturan-peraturan. Coba ayat yang kedua. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, perhatikan. Ini yang seringkali kita tidak menyadari. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya. Ada pertanyaan. Di satu sisi kita betul-betul gereja Tuhan, anak Tuhan yang saya juga melihat ini sangat belajar untuk taat kepada pemerintah. Karena ayatnya memang demikian, kita melawan pemerintah itu sama dengan melawan ketetapan Allah. Dan ketika pandemi ini, saudaraku, ya sampai sekarang juga masih banyak gereja-gereja yang belum ibadah tatap muka, saudaraku. Ya karena dikhawatirkan nanti terjadi suatu pengumpulan massa atau bagaimana, saudaraku. Kalaupun ada yang sudah beribadah, itu pun juga penuh dengan protokol kesehatan, penuh diatur, saudaraku, dan semua. Lalu pertanyaan timbul, tapi bagaimana Pak Pendeta, Om, atau bagaimana? Ya, di agama lain dalam ibadah begitu, ya kita nggak usah membicarakan tentang keyakinan orang lain, tempat ibadah orang lain. Sudah tidak usah membahas itu. Ya, tetapi dari pihak kita diajar lewat firman Allah ini, ya, untuk mentaati peraturan pemerintah yang sah ini. Sebab mentaati peraturan pemerintah yang sah ini sama dengan kita mentaati ketetapan-ketetapan Tuhan. Mungkin mereka juga ada ajaran tentang itu, tetapi mereka tidak taat, ya oke. Tapi dari pihak kita, biar kita sadar, kita mengakui bahwa pemerintah ini adalah yang menetapkan adalah Allah. Ayat selanjutnya 3, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Ya, pengalaman, saudara. Pengalaman saja. Mungkin kita juga mengalami. Coba kalau kita bawa kendaraan, saudara, bawa kendaraan, ya, kita sadar bahwa kita ini nggak membawa surat-surat, saudara. Coba perasaan kita kayak apa? Kan rasa ada was-was bagaimana nanti kalau ya dapat ya ketemu polisi atau ini membuat kita tidak sejahtera, nggak tenang, saudara. Kenapa? Sebab kita tahu ini ngeredek, saudara. Ya rasanya kayak apa gitu, saudara. Ya. Mungkin sudah ada pengalaman itu. Lain halnya kalau kita tidak sadar, saudara. Ya sudah, dan jalan aja. Tapi ternyata setelah diperiksa, ternyata nggak bawa STNK. Mulai timbul ketakutan. Itu sebabnya ayat mengatakan, ya sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. 4, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu.
Tapi seringkali kayak yang kita lihat, saudaraku, ya kita tidak mau menghakimi bagaimana orang-orang itu sikapnya terhadap pemerintah, terhadap aparat keamanan. Seringkali masyarakat itu tanpa menyadari dia melecehkan, tidak menghargai, saudara. Ini bagian dari pemerintah ini, saudara. Aparat keamanan itulah bagian dari pemerintah, justru itu ada untuk kebaikan kita, dikatakan itu, saudara. Ya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi jangan heran kalau kemudian kita bersalah, lalu kita menerima hukum, sanksi hukum, mendapatkan sanksi hukum. Kenapa? Karena kita melanggar peraturan pemerintah. Ini dari sini saja kita bisa belajar. Ini yang nampak, saudara sekalian. Ini yang nampak. Lalu bagaimana sikap kita kalau yang nampak saja kita tidak bisa taat? Ya, tidak bisa taat. Dan kita tetap melawan, memberikan perlawanan. Bagaimana kita bisa taat kepada Allah yang tidak nampak itu? Ini ujian buat kita, untuk supaya kita sungguh-sungguh hidup berbahagia ketika kita menjalankan hukum dan peraturan itu. Ketika kita menjalankan hukumnya Allah dalam praktek dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita taat kepada pemerintah, membayar pajak, saudara. Tentang membayar pajak, tadi saya mengatakan, apa yang kaisar punya kembalikan kepada kaisar. Coba kalau saudara tidak taat ini, saudara. Ya, contohnya rumah saudara, rumah kita ada PLN, ada Metra, ada PLN, ada airnya. Coba saudara berani tidak bayar air, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, pasti diputus. Sama juga kalau kita nggak bayar listrik, sama kita akan diputus. Nah, di sini kita diajar untuk kita taat kepada pemerintah. Lalu yang kedua, kepada Tuhan, kembalikanlah kepada Tuhan. Itu dalam bentuk apa? Ya bisa miliknya Tuhan, persembahan-persembahan yang kita janjikan kepada Tuhan, haknya Tuhan biar Tuhan. Kepada Tuhan, kepada pemerintah, ya kita kembalikan kepada dia. Dengan bukti kita mau membayar pajak apapun juga, pajak motor, kendaraan, apa, ya bahkan PBB, rumah dan semua. Ini pemerintah yang mengatur ini semua. Untuk supaya apa? Kita belajar tertib. Ya, kalau kita tertib, kita akan berbahagia. Kita membuat kita peraturan itu bukan merupakan suatu apa yang membebani. Ya memang harus begitu, karena itu ada dalam firman Tuhan. Ya, ada dalam firman Tuhan. Bahkan ayat mengatakan kalau kamu sungguh-sungguh melakukan perintahku, ya, sungguh-sungguh kamu melakukan firmanku. Apa kata Tuhan? Dalam Ulangan, dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28, kitab Ulangan pasal 28, atau dalam kitab Imamat, ya, tapi kita baca aja dalam kitab Ulangan, pasal 28 ayat yang pertama, ya, ini kita baca. Ya, juga ditulis dalam Imamat 26, juga ditulis di sana, satu. Ayat yang pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, perhatikan,
yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dan seterusnya nanti sudah bisa baca. Dan ayat 8, saudaraku, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbung-lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Artinya apa? Kalau kita semua ketika loh hukum ini, peraturan, ya, hukum dan peraturan kita terima dan kita lakukan dengan setia, suatu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang begitu luar biasa, Dia memberkati kita, bahkan Tuhan katakan memerintahkan berkat itu ke atasmu di dalam lumbung-lumbungmu dan seterusnya. Tuhan memberkati. Syaratnya adalah kita baik mendengarkan firman suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Dan ayat mengatakan, jadi melakukan perintahnya itu tidaklah berat. Kenapa? Tidaklah berat. Kalau perintah-perintah itu kita terima dengan rasa ucapan syukur untuk kita bisa melakukannya. Tidaklah berat. Dan Tuhan sudah siapkan berkat-berkatnya. Loh batu, loh hati kita ini, yang selama ini diisi oleh peraturan dan ketetapan, diisi oleh firman Allah, sesungguhnya adalah bukan hanya untuk kita baca, untuk kita dengar, tapi sampai kita bisa melakukan dengan setia kata firman Allah, maka sungguh keuntungannya begitu besar. Membuat firman Allah yang kita terima membuat kita damai. Damai itu artinya tenang, membuat kita bahagia. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mau mendengarkan firman Allah, ayat yang ke-15, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Sampai di sini, nanti sudah bisa baca. Tidak mau mendengar, tidak mau melakukan, maka kutuk itu akan menimpa. Terkutuklah kamu di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Dan seterusnya, semua kutuk ini isinya. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu, terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, sampai usaha pekerjaan kita pun menjadi kutuk. Ya, terkutuk itu apa? Tidak bisa memberikan suatu hasil, tidak bisa membuahkan hasil, sekalipun kita sudah berusaha, berupaya begitu mati-matian, tetap saja tidak menghasilkan sesuatu. Tidak membuat kita tenang, tidak membuat kita damai, bahkan tidak membuat kita bahagia, justru membuat kehidupan kita menjadi susah dan susah. Ya seperti sepur itu, kalau jalan susah. Kalau saudara, ya di tempat saya ada pabrik gula, ada sepur itu, sepur ngangkut tebu itu, susah. Suaranya seperti itu. Akibatnya apa? Akibat dari kita tidak mau mendengarkan firman Allah dengan benar. Juga ditambah tidak melakukan firman Allah dengan benar. Akibatnya
segala kutuk itu menimpa. Kita tidak mengalami suatu keberhasilan. Terkutuklah kamu di kota, terkutuklah kamu di ladang, terkutuklah ladang, terkutuklah bakulmu. Apa itu bakul? Tempatnya nasi. Ekonomi kita juga bermasalah, keuangan kita juga bermasalah. Tidak bisa menghasilkan hasil ladang, tidak ada. Coba ini menjadi satu koreksi buat kita. Ya, ketika Tuhan itu ingin menuliskan loh, ya, menuliskan firman Allah, memberikan firman Allah, loh hati dan loh hati kita. Coba kita perhatikan bagaimana loh hati kita. Loh hati kita. Dan jadi Yeremia mengatakan dia akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Kalau kita mau setia untuk kita mendengarkan firman Allah dan melakukan firman Allah. Tuhan itu baik kepada kita. Dia tidak bermaksud jahat terhadap kita. Kalau dia memberikan satu aturan, memberikan hukum dan aturan ini, memberikan firman Allah itu, tadi saya mengatakan, tidak ada maksud yang lain untuk mengajar, untuk kita tertib, untuk membuat kita senang, membuat kita berbahagia. Tidak ada maksud. Tetapi justru kitalah yang membuat susah diri kita sendiri. Karena kita tidak mau setia kepada Tuhan. Tidak mau mendengarkan firman Allah dengan baik. Artinya tidak mau beribadah kepada Tuhan dengan baik. Kalau kita tidak beribadah, tidak mendengarkan suara Tuhan dengan baik, bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan? Musa mengatakan, memperdengarkan hukum Allah ini, menyampaikan tentang hukum Allah dalam Ulangan pasal yang kelima tadi, untuk dipelajari, untuk dilakukan dengan setia. Yeremia terus mengatakan, sudah mereka jadi umatku dan aku menjadi Allah mereka, yang akan membuat umat Israel, membuat kita anak-anak Tuhan ini hidup berbahagia bersama Tuhan. Ini tentang loh hukum yang Tuhan berikan kepada kita. Apalagi hukum yang Tuhan berikan kepada kita ini, hukum yang berbicara tentang kasih kepada Allah dan kepada sesama. Kepada Allah, membangun hubungan kita dengan Allah, juga dengan sesama. Sehingga antara kita dengan Allah, antara kita dengan sesama kita, ya, tidak ada dusta atau tidak ada dusta di antara kita. Artinya kita sama-sama dengan hukum Allah yang sama yang Tuhan sudah tuliskan, tukikkan dalam hati, loh hati kita, membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang benar, menjadi kehidupan yang suci, sampai sewaktu-waktu kita bisa menjadi kehidupan yang sempurna. Ayolah kita masing-masing di hari-hari ini, ketika Tuhan memberikan hukumnya, memberikan firman Allah, biar kita melakukan itu dengan setia. Saya punya keyakinan yang seyakin-yakinnya, kalau kita bisa mengasihi Allah, maka Allah pun juga mengasihi kita. Bahkan ayat mengatakan, bukan kita yang lebih dulu mengasihi Dia, tapi Dia sudah lebih dulu mengasihi kita, ketika Dia memberikan putra yang tunggal itu, untuk supaya kasih yang kita terima ini juga kita gunakan untuk mengasihi sesama. Mengasihi sesama itu praktek kita. Praktek kita. Bukti bahwa kita mengasihi Allah itu mengasihi sesama. Sama dengan
kita menuruti perintahnya dengan setia. 1 Yohanes pasal yang keempat, saudaraku. Ya, 1-2 ayat lagi, saudaraku. Ya, 1 Yohanes pasal yang keempat. Ya, 1 Yohanes pasal yang keempat, saudaraku. Maka dituliskan di sana bagaimana Tuhan itu sudah menunjukkan kasih-Nya itu kepada kita. Ya, pasal 4, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10, dia mengatakan, inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, 11, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi ini ayat 10 dan 11 ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi saling mengasihi praktek kita. Praktek kita untuk kita melakukan hukum yang namanya hukum kasih kepada Allah. Maka praktek kasih kita kepada Allah yaitu kita mengasihi sesama. Nah, sekarang kalau kita bisa mengasihi Allah, berarti juga kita juga mengasihi perintah-perintahnya. Mengasihi perintahnya itu sama dengan kita melakukan perintahnya. Itu sebabnya tadi saya katakan, kalau kamu mendengar firman Allah, Tuhan Allah, mendengar suara Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh dan melakukan dengan sungguh-sungguh, maka berkat ini akan datang kepadamu. Tapi sebenarnya kalau kamu tidak mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak melakukan suara Tuhan dengan tidak sungguh-sungguh, maka kutuk ini akan kamu terima. Ini sangat mengerikan ini. Ini sangat mengerikan. Tapi lebih baik kita setelah kita menerima hukumnya Allah, menerima firman Allah ini, biar kita sungguh-sungguh menerima. Dan kita melakukan firman Allah. Dan Allah itu akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan putranya pun juga akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Untuk senantiasa memberkati kita. Ayolah. Kita belajar. Saya belajar. Kita semua belajar. Untuk belajar ketika Tuhan sudah menukikkan firman Allah itu dalam hati kita, biar kita lanjutkan. Ayat yang terakhir, Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-21. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-21. Begini bunyi firman Tuhan. Atau ayat 15 dulu, nanti kita loncat ayat 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat dalam 1 Yohanes pasal 4. Ya. Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Sekarang imbal baliknya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, 1 Yohanes pasal yang kelima, dia katakan, perintah-perintahku itu tidak berat. Saudara sekalian, saya ulangi. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Mendapatkan orang yang mengasihi Tuhan,
menerima perintahku dan melakukannya. Firman yang dituliskan dalam hati kita, yang kita dengar dan kita terima ini, dan kita lakukan, saudaraku. Jelas ayat mengatakan, dialah yang mengasihi aku. Jadi orang yang memegang atau menerima firman Allah, memegang perintah dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapakku. Dan aku juga akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Apa artinya ini? Akan menyatakan diriku kepadanya. Ketika dia datang yang kedua kali, dia akan menyatakan pribadinya. Untuk apa? Untuk menjemput kita semua. Siapa kita? Orang yang memegang perintahnya, yang mendengar sungguh-sungguh suara Tuhan Allahmu, kata ulangan tadi, memegang perintahku dan melakukannya. Ini luar biasa. Kalau Allah begitu mengasihi kita, kasih yang double dari Allah Bapa, dari Allah Sang Putra, ini ditunjukkan kepada kita. Masa sih kalau Allah Bapa, Allah Sang Putra itu sudah menyatakan kasihnya kepada kita, Tuhan itu tidak mencukupi, tidak memenuhi kebutuhan kita. Karena ulangan sudah menjawab tadi. Berkat ini akan datang kepadamu. Tapi sebaliknya juga kutuk itu akan datang kepadamu jika kamu tidak melakukan, tidak mendengar, dan tidak melakukan. Mari kita renungkan. Alangkah bijaknya di hari-hari ini ketika Tuhan memberikan hukumnya, memberikan firman Allah kepada kita untuk kita terima, untuk kita simpan dalam hati. Jelas firman Tuhan. Ayo kita lakukan. Kita mengasihi Tuhan, kita mendengarkan firman-Nya, kita mempraktekkan firman-Nya. Itulah kehidupan yang mengasihi Tuhan. Ibadah pelayan kita yang Tuhan percayakan ini adalah suatu sarana untuk kita bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, raga kita, akal, budi, dan kekuatan kita. Sekaligus kita juga diajarkan untuk kita bisa mengasihi sesama. Inilah isi dari roh hukum yang Tuhan berikan kepada kita. Biar kita terima sepenuhnya. Ketaatan kita, kesungguhan kita, itu sangat menentukan kehidupan kita selanjutnya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan melakukan satu pujian dari buku NR nomor 102. Tiada nama lain. NR 102. Kuasa di langit, di bumi, nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus.
yang berkuasa di langit di bumi, nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Haleluya. Tiada nama lain selain nama Yesus, nama yang berkuasa di langit di bumi, nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Haleluya. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Haleluya. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Bersama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa syukur kepada Tuhan. Sungguh Tuhan, kami memuliakan, mengagungkan namamu, kasih-Mu yang tiada pernah berubah dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Bukan kami yang lebih dulu mengasihi Engkau, tapi sesungguhnya Engkau yang lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih untuk lawatan daripada firman-Mu Tuhan yang sudah menolong kami, dan sungguh Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami boleh mempelajari firman-Mu, membaca firman-Mu, sampai pun kami boleh melakukan firman-Mu dengan setia. Sungguh Tuhan, Engkau mengasihi kami, dan bahkan Engkau juga memberkati. Firman-Mu berkata, berkat-berkat ini akan datang kepadamu. Amin Tuhan, kami sungguh merasakan betapa berkat-Mu ini Tuhan, terutama yang rohani, tapi juga yang jasmani untuk kebutuhan kehidupan kami. Lebih daripada itu, Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Bukan saja Tuhan kami merasakan kasih dari sesama manusia, tapi dari pribadi-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih. Bahkan ayat berkata, di saat Engkau menyatakan diri Tuhan, maka Engkau akan sungguh-sungguh akan memperhatikan kami, untuk kami bisa bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu sore malam hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu melekat tertukik dalam loh hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami sungguh rindu untuk bisa melakukan firman-Mu dengan setia Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada malam hari ini Tuhan, sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, demikianlah rangkaian ibadah kita dalam ibadah raya ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Begitu luar biasa lawatan Tuhan pada malam hari ini, mengingatkan kepada kita
untuk supaya kita sungguh-sungguh ya melakukan firman Tuhan dengan setia. Untuk jadwal ibadah kita dalam sepekan ini, nanti hari Rebu kita akan masuk dalam ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci. Ya, tema firman Allah lanjutan daripada ini, kita akan membahas tentang yang kedua yang diterima Musa dan bangsa Israel, yaitu perintah untuk membangun tabernakel. Membangun tabernakel. Kita doakan supaya Tuhan memberikan firman-Nya untuk kita. Juga nanti dilanjutkan dalam ibadah doa dan penyembahan, yaitu pada hari Kamis, yang semua akan dilakukan, yang kita akan lakukan jam 5:30 sore tepat. Dan kembali nanti pada hari Minggu Raya, yaitu tanggal 27 Juni, saudaraku. Ya, minggu yang terakhir, saudaraku, 27 Juni, itulah ibadah raya yang semacam ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Nanti kita akan berdoa untuk sidang jemaat yang mengalami baik kesehatannya terganggu, sakit, yang juga jemaat yang mengalami masalah dan persoalan kita bawa dalam doa. Kita tetap berdoa untuk Om Edwin, saudaraku, yang tadi saya kontak, saudaraku. Hari Sabtu itu saya kontak, saudaraku. Sabtu kemarin saya berkontak, Sabtu sore, bahwa Om Edwin masih dirawat di rumah sakit. Kita doakan terus, supaya Tuhan memberikan pertolongan yang ajaib baginya. Tidak ada barang yang mustahil, ya. Juga kita berdoa untuk tantenya, putra putrinya, supaya berikan kekuatan dan kesehatan semua, puji Tuhan. Juga kita teringat Ibu Nona yang ada di Makassar, yang kemarin juga kita doakan kembali supaya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, juga Tuhan menjamah Ibu Nona ini bisa pulih kembali. Yang lain, orang-orang tua kita yang dalam kelemahan tubuh, biar Tuhan juga memberikan pertolongan. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, Engkau yang begitu baik dan sangat mengasihi kami, dan sekaligus Engkau yang sudah memberkati kami. Berkat-berkat rohani, berkat jasmani yang sudah kami nikmati dan rasakan, Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih khususnya pada malam hari ini, Tuhan. Terima kasih, biar berkat-berkat yang boleh kami terima ini termeterai dalam hati kami dan menjadi iman, dan kami boleh praktekkan, kami boleh lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami semua, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami pada sore malam hari ini, sebelum kami berpisah, kami membawa seluruh sidang jemaat-Mu yang adalah biji mata Tuhan sendiri, milik kepunyaanmu sendiri, Tuhan. Kami bawa kepadamu, biar kiranya Tuhan tetap menolong, tetap memberkati dalam ibadah, pelayanan, nikah, rumah tangga, usaha pekerjaannya. Engkau berkati, Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami berdoa juga untuk Om Edwin yang saat ini masih dirawat di rumah sakit, juga Ibu Nona di Makassar, Tuhan. Juga dalam perawatan, Engkau kiranya juga memberikan pertolongan yang ajaib. Segala sakit penyakit yang diderita kami serahkan ke tangan-Mu. Ampunkan juga kekurangan kelemahannya sebagai manusia, dan kami yakin dan percaya Engkau pasti menolong segala pekerjaan setan dalam bentuk sakit penyakit yang ada dialami oleh saudara kami yang kami sebutkan. Kami perintahkan kami semua dan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih, Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Dan sakitnya bisa ditolong, dijamah oleh Tuhan, dan menjadi sembuh. Bagimu tidak ada barang yang mustahil, Tuhan. Terima kasih orang-orang tua kami dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan, memberikan kekuatan dan semangat yang baru. Yang dalam masalah persoalan, biar Tuhan
juga memberikan pertolongan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, ibadah yang Engkau sediakan kepada kami, baik ibadah raya, ibadah PA, ibadah doa penyembahan, kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan senantiasa memberkati dan memberikan firman-Mu untuk kebutuhan sidang jemaat-Mu Tuhan. Dan jemaat-Mu terpelihara dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakailah juga hamba ini yang banyak kekurangan kelemahan Tuhan. Engkau tolong hamba, memberikan kekuatan Bang Baru, terutama memberikan pembukaan firman-Mu Tuhan untuk kebutuhan sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai, yang di hari-hari ini sedang berjuang Tuhan, ketika menghadapi pandemi yang begitu luar biasa di akhir-akhir ini. Tuhan, Engkau memberikan pertolongan, sebab kami meyakini lewat firman-Mu, pemerintahan yang sah ini Engkau yang menetapkan dan Engkau yang memilih. Maka Engkau juga pasti memberikan pertolongan kepada bangsa kami, para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat sampai pun daerah, TNI, Polri, boleh bau-membau Tuhan untuk mengatasi masalah ini, memberikan kemampuan yang dari surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu yang lain, Tuhan kiranya Engkau tetap menolong kami. Terima kasih saudaraku yang kasih. Biarlah rahmat, anugerah, cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.